Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Mohon izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah memberi judul Manusia Pilihan Satria Peningit Misterius. Banyak kalangan yang membicarakan sosok tersebut. Sampai saat ini masih belum bisa diketahui dan tidak bisa dibuktikan siapa jati dirinya, juga keberadaannya saat ini. Banyak yang mengakui dan juga tidak sedikit yang membahasnya bermacam-macam. Ya, sah-sah saja. Kalau menurut Abah tidak ada yang disalahkan. Masing-masing punya cara tersendiri untuk mengungkap tabir sang manusia pilihan satria peningit apapun sebutannya. Dalam Abah berpikir, bagaimana mungkin mengungkap sang sosok manusia pilihan kalau tidak mengetahui tentang perjalanannya. Secara logikanya berpikir seperti itu. Karena saat ini banyak mengaku bahwa dia satria peningit atau pemegang harta amanah. Tentunya mana mungkin sang sosok akan mengakui, akan membuka jati dirinya. Banyak yang mendiskusikan dan mungkin juga yang mencoba untuk mengajak berkomunikasi dengannya. Tapi apakah beliau menanggapi? Jadi sangat hati-hati dalam membahas tentang sosok manusia pilihan. Juga jangan yang mengaku jin atau sebangsanya itulah yang meyakinkan manusia, seakan-akan meyakini sekali padahal belum tentu menurut tafakur Abah. Karena beliau manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentulah masih dalam kerahasiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan dalam pembahasan manusia pilihan apapun sebutannya. Berbeda yang kadangkala menggambarkan sosok manusia yang gagah, kemudian di sampingnya ada perempuan cantik dan bermahkota seperti raja. Ya bisa jadi, ya bisa tidak. Bagaimana mungkin sosok manusia pilihan mempunyai gambaran seperti itu, sedangkan beliau selalu dalam ujian yang membuat dirinya menderita secara fisik, bukan secara ruh. Dan juga pernah bahas antara rohani dan jasad. Tentu rohaninya lebih dominan daripada jasad. Ini pun sudah Abah bahas di video yang terdahulu. Dan ada juga yang mengatakan seorang tokoh sosok pejabat bahwa dialah sang sosok manusia pilihan satria peningit. Bagaimana mungkin disamakan, sedangkan sosok manusia pilihan tidak diangkat oleh manusia dan tidak bergelimang harta, sedangkan sosok yang dikatakan pejabat tersebut adalah satria peningit. Sangat beda sekali. Mereka bergelimang harta dan kesenangan. Itu sudah dapat disimpulkan secara logika atau akal sehat manusia yang menyimak setiap pembahasan sosok manusia pilihan tersebut. Sekarang ini banyak kita dengar untuk mencapai suatu tujuan atau suatu keinginan, tidak sedikit menggunakan materi dan berbagai cara dengan janji-janji yang muluk-muluk, walaupun nantinya tidak terbukti. Apakah seperti itu manusia pilihan satria peningit? Jadi mari kita berpikir secara sehat. Berkali-kali Abah katakan beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia. Ada 3 perkara yang tidak disukai oleh manusia, yaitu kekurangan, kesulitan, dan kemiskinan. Apakah 3 perkara itu dialami oleh mereka yang menjadi pejabat?
Tentu tidak, karena saat ini tidak munafik, lebih cenderung mereka ke duniawi, memperkaya diri, kemudian pamer kekayaan, atau sedang punya jabatan sewenang-wenang terhadap yang lemah, merasa dirinya orang dipilih, kebanyakan hanya mementingkan suatu kepuasan nafsu duniawi. Tentu beda dengan manusia pilihan yang selama ini Abah bahas. Beliau terus diuji dengan segala permasalahan, cenderung untuk memperkuat batin, bukan untuk kesenangan jasad. Memang Abah yakini sosok manusia yang terpilih, kalau tidak dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah mampu dalam prosesnya. Beliau yang sudah berlangsung lama sampai saat ini. Jadi beliau jauh dari kesenangan duniawi, dan beliau tidak terlihat dikarenakan beliau bisa jadi bukan seseorang yang terkenal, hanya tampak biasa-biasa saja. Tapi beliau Abah meyakini punya sesuatu perjalanan secara roh juga secara dohir atau jasad. Ini pun juga sudah Abah bahas dahulu, bagaimana perjalanannya secara dohir dan rohani. Ada kemiripan dengan junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Juga secara roh beliau sudah melakukan perjanjian di Lauhul Mahfuz. Dulu Abah bahas beliau sang manusia pilihan berkedaton dua, yaitu antara Jawa dan Mekah. Tentunya sudah dibahas dan bisa dipahami karena kisah sosok manusia pilihan Satria Peningit adanya di Pulau Jawa. Kenapa antara Jawa dan Mekah? Tentu Jawa dikenal dengan budi luhurnya atau tata krama. Kalau dalam agama Islam tentunya akhlak. Disinilah agama Islam menyempurnakan, karena Islam agama yang sudah disempurnakan. Bagaimana kita lihat tata krama atau budi luhur saat ini sudah sangat berkurang. Dalam agama Islam ada 4 hal, yaitu iman atau keimanan, amal, ilmu, dan akhlak sebagai yang tertinggi, karena akhlak cerminan orang beragama. Tidak cukup sekedar iman, ilmu, amal kalau tidak berakhlak. Tentunya sekedar iman, yakin, tapi tidak mengamalkan banyaknya terjadi saat ini. Merasa beriman tapi mengambil hak orang, masih suka maksiat, berlaku sewenang-wenang terhadap yang lemah. Di mana akhlaknya belas asih atau sekedar lisan. Begitulah sulitnya mencari sosok manusia pilihan yang diuji, ditempah dengan ujian yang berat. Tentu kita sebagai orang awam, mungkin Abah sendiri pun tidak mampu. Tapi tentunya manusia pilihan, karena beliau dipilih, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan memberikannya pertolongan bagi dirinya. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur Abah. Tentu sampai saat ini tidak satupun manusia mengetahui jati dirinya, juga keberadaannya. Begitu juga Abah tidak mampu dan tidak mengetahui jati diri sang sosok manusia pilihan tersebut. Walaupun banyak yang meyakini sudah ada, tapi tentunya masih misterius, belum bisa diungkap. Dan perlu digarisbawahi, sosok manusia pilihan apapun sebutannya tentu mempunyai ilmu laduni yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan beliau bisa mengetahui pikiran dan isi hati manusia terhadap dirinya. Tentunya beliau bisa mengatasi masalah yang beliau hadapi dan tidak tergoyahkan dengan bisikan-bisikan tentang duniawi yang menyesatkan, dan beliau mengetahui dan tetap diam, atau beliau pura-pura bodoh untuk mengetahui atau menutupi jati dirinya. Karena sampai saat ini Abah meyakini dalam tafakur beliau terus diberikan petunjuk kemana beliau bergerak atau bagaimanapun beliau harus berbuat. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan satu pengertian atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.